Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 membahas tentang toharoh, dan ini anggota dari kelompok 4. Saya akan membahas mengenai pengertian secara istilah, lughah, dan menurut para ulama, hukum toharoh dan dalilnya, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis dan contohnya, pembagian air mutlak mustamal bercampur dengan barang yang suci dan air najis. Kemudian alat toharoh, kaifah atau tata cara toharoh, hikmah toharoh secara dalil akli, ilmu kesehatan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Apa itu toharoh? Nah, di sini terdapat beberapa pengertian secara istilah, lughah, dan menurut para ulama. Taharoh secara istilah berarti membersihkan diri dari hadas dan najis atau kotoran yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Pengertian toharoh secara terperinci secara istilah adalah toharoh dalam agama Islam yang merujuk pada tindakan membersihkan diri atau melakukan ritual pembersihan sebagai dari ibadah atau kegiatan keagamaan. Secara harfiah, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau murni. Di sini terdapat hukum toharoh dan dalilnya berdasarkan dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikut serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tapi Dia hendaklah membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dan ini merupakan dalil tentang toharoh dari surat Al-A'raf ayat 82 yang dimana memiliki arti, tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis beserta contohnya. Hadas merupakan keadaan di mana seorang muslim wajib berwudu jika akan melaksanakan ibadah. Ketika seorang muslim kentut, maka muslim tersebut dalam keadaan hadas kecil sehingga wajib berwudu ketika hendak melaksanakan ibadah. Tuaksial 2010. Contoh hadas kecil meliputi situasi seperti keluar sesuatu dari dubur atau kubul, bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, menyentuh kemaluan, serta hilang kesadaran. Untuk menghilangkan hadas kecil, umat Islam diwajibkan melakukan wudu atau tayamum. Selain wudu, tayamum juga digunakan sebagai alternatif untuk menghilangkan hadas kecil. Toharoh dari hadas sangat penting dalam Islam karena sebelum melakukan sholat, umat Islam diwajibkan untuk melakukan toharoh dalam bentuk wudu, tayamum, atau mandi wajib. Toharoh dari najis adalah sesuatu yang dianggap kotor walaupun suci, seperti ludah, dahak, dan sperma. Menurut syariat, najis adalah setiap kotoran yang dapat menghalangi sholat. Menurut Al-Juzairi 2015, di dalam fikih, najis dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni najis muhaffafah, najis mustawasithah, dan najis mughalladah. Sebagaimana ditulis oleh fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, yang artinya fasal, najis ada 3 macam, yaitu mughalladah, muhaffafah, dan mutawasithah. Yang pertama, najis muhaffafah adalah jenis najis yang paling ringan. Contohnya yaitu kencing anak yang belum berusia dari 2 tahun yang belum memakan makanan yang lain. Yang kedua, najis mutawasithah adalah najis yang tergolong najis pertengahan atau sedang. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, najis ainiyah
merupakan najis yang terlihat warna dan baunya seperti kotoran, air kencing, dan darah. Yang kedua, najis hukumiyah, merupakan najis yang tidak terlihat warna dan baunya seperti bekas kencing yang telah mengering dan tidak terlihat bekasnya. Di sini juga ada najis mughalladah, adalah jenis najis yang sudah tergolong berat untuk disucikannya. Contohnya anjing, terutama air liur anjing, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 279, bahwa ketika bejana terkena jilatan anjing, maka cara menyucikannya adalah dengan mencuci bejana sebanyak 7 kali. Pembagian air mutlak mustamal bercampur dengan barang suci, air najis. Dari Rashid bin Sa'ad, dari Abu Umamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya air itu sifatnya suci dan mensucikan, kecuali bila berubah baunya, rasanya, atau warnanya dengan benda najis yang jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra jilid 1 halaman 260. Alat toharoh yang paling pertama dan utama adalah air, tetapi apabila air tidak memungkinkan dapat menggunakan debu, dan apabila debu tidak memungkinkan, jika maka bisa menggunakan batu atau benda keras yang disamakan hukumnya dengan batu. Hakikat toharoh adalah memakai air atau tanah, atau salah satunya menurut sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Alat toharoh. Alat toharoh dalam Islam adalah sesuatu yang digunakan untuk bersuci dan membersihkan diri dari najis dan hadas. Berdasarkan beberapa sumber, alat-alat yang digunakan untuk toharoh meliputi: yang pertama, air yang suci dan menyucikan seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, air embun, dan lain-lain. Yang kedua, batu yang digunakan untuk bersuci dalam Islam disebut tayamum. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak mencampurkan benda lain. Kemudian yang ketiga, yaitu debu. Debu yang suci juga digunakan sebagai alat toharoh dalam Islam, khususnya jika tidak menemukan udara. Bersuci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum. Alat-alat toharoh lainnya yang disebutkan termasuk kertas, daun, dan kayu, tetapi tidak ditampilkan sebagai alat yang umum digunakan dalam praktek toharoh. Kaifah atau tata cara toharoh. Tata cara toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh ringan dan toharoh berat. Tata cara toharoh ringan atau dari hadas kecil, yang pertama ada wudhu. Dalam wudhu itu mencakup sebuah niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap bagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tertib artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Yang kedua ada tayamum. Taharah tayamum merupakan bagian dari cara bersuci apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat menggunakan tanah dan debu yang tidak tercampur benda lain sebagai alat bersuci. Kemudian tata cara hadas besar atau toharoh dari hadas besar atau mandi wajib. Mengikuti mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat, yang harus dibarengi adalah menyiram tubuh dengan air secara rata dan mulai dari bagian tubuh sebelah kanan lalu ke kiri, kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh bagian luar terkecuali sela-sela rambut hingga bulu-bulunya harus memakai air mengalir. Nah, di sini terdapat hikmah adanya toharoh baik dari dalil akli maupun dalil nakli. Yang pertama dari dalil akli atau ilmu kesehatan, menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Toharoh dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kebersihan badan dan lingkungan adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan. Lalu, hikmah toharoh secara dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengakuan fitrah manusia. Toharoh dalam Islam juga memiliki tujuan untuk mengakui fitrah manusia yang ada kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam.
Toharoh dalam Islam juga memiliki tujuan untuk menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam, menjaga kesehatan. Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bahwa toharoh membantu menjaga kesehatan. Syarat sah ibadah. Toharoh dalam Islam juga menjadi syarat sah untuk beribadah seperti sholat. Kesimpulan, toharoh atau pembersih memiliki arti penting dalam Islam karena merupakan syarat penting untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan tawaf, dan lain-lain. Agama Islam mengajarkan bahwa menjaga kebersihan adalah tuntutan Allah dan tidak menjalankannya bisa menjadi pelanggaran hukum agama. Toharoh tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga kesucian spiritual. Dalam kesimpulannya, toharoh adalah aspek penting dalam Islam karena berhubungan dengan persiapan fisik dan spiritual sebelum beribadah, ketentuan agama, kesucian spiritual, dan penghormatan terhadap ibadah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.